sebagai dokter yang pegang pisau. Jadi nyeri perioperatif lah gitu. Walaupun nyeri jenis nyeri nociceptif itu khususnya nyeri pasca bedah itu merupakan bentuk nyeri yang kita paham, kita kuasai sekarang ini, tapi karena kita tahu penyebabnya, kita tahu mekanismenya, bagaimana proses berlangsungnya, kemudian cuma kita juga tahu cara terapinya, tapi pengelolaan nyeri ini masih jauh dari adekuat gitu. Kenapa? Karena maaf nih, ini kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Oke, ya. Karena seperti Applebaum ini yang melibatkan 250 pasien pasca bedah di Amerika, dikatakan bahwa 4 dari 5 pasien yang mengalami pembedahan itu masih tetap nyeri gitu loh. Jadi 80% dari 250 pasien yang mengalami pasca bedah mengalami nyeri sedang sampai nyeri berat. Kemudian lebih dari 50% dari seluruh pasien melaporkan mendapatkan manajemen nyeri yang tidak adekuat. Dan dari 10-50% dari pasca bedah dapat berubah menjadi nyeri kronik. Ini biasanya kalau penanganan nyeri akutnya tidak adekuat. Nyeri pasca bedah sampai saat ini masih dikatakan belum optimal. 80% dari nyeri pasca bedah masih merasakan pasien pasca bedah masih merasakan nyeri yang ringan sampai berat. Gitu ya. Kemudian kenapa belum optimalnya? Kurangnya pengetahuan mengenai farmakologi obat di antara para dokter. Kemudian kita sering memberikan obat itu unimodalitas. Nah sekarang itu lebih lagi digiatkan trennya multimodal gitu. Di penggunaan beberapa macam obat yang mempunyai efek sinergis, ya, saling berpotensiasi, kemudian tapi dengan efek samping yang minimal. Obatnya beberapa macam gitu. Mungkin kita dulu kalau di anestesi suka ngasih morfin saja, nah atau petin saja, itu lebih kurang baik dibanding kita menggunakan beberapa macam modalitas. Atau karena sekarang obat diberikan bila perlu saja sentral intramuskulus. Kemudian kurangnya perhatian mengenai penanganan nyeri yang optimal. Di samping ketakutan akan efek samping dan kadang takut akan adiksi. Malah kalau di dokter anestesi sendiri pun juga khawatir dengan pemberian opioid akan dampak dari depresi nafas gitu. Dikatakan nyeri selalu terjadi akibat pembedahan, namun seberapa jauh dokter-dokter bedah memperhatikan hal ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan nyeri perioperatif? Yaitu nyeri yang telah bisa kita duga dan dapat dihindari, biasanya nyeri yang terjadi akibat sebelum, ya, walaupun sebelum tindakan ya, belum kita mengapain, tapi kita sudah melakukan treatment di situ sebelum ada aktivitas cedera jaringan misalnya, durante dan pasca bedah, termasuk di sini nyeri pemasangan infus, NGT, drain tube, kateter dan macam-macam. Akibat pembedahan itu terjadi kerusakan jaringan dan peradangan. Nah, saya ini waktu sejak pengetahuan ini selalu ngasih steroid, jadi isunya gitu, karena pada saat pembedahan terjadi peradangan, maka terjadi diberikanlah kayak dexamethasone gitu. Itu tujuannya untuk ya, lebih meminimalisir nyeri pasca bedah nantinya. Karena akibat kerusakan jaringan dan inflamasi jaringan, peradangan, maka merangsang input pada reseptif dan mengakibatkan nyeri yang pasca bedah yang hebat. Jadi pembedahan punya konsekuensi yang bersifat bifasik, bisa akibat trauma dan akibat adanya peradangan. Apa dampak nyeri pasca bedah yang tidak adekuat tadi? Ya.
Terap simpatis ya, bisa MCI katanya, bisa takikardi, ya. Berarti oksigen consumption akan meningkat. Ya, kemudian pada pernafasan juga terjadi disfungsi respirasi kalau nyerinya tidak adekuat, malah bisa atelektasis. Kemudian bisa ileus kalau gangguan pada GI tract. Di ginjal juga tadi gangguan. Terap kejiwaan juga ada ketakutan, kecemasan, dan ini malah insomnia pasiennya. Jadi akan mengakibatkan gangguan yang berkepanjangan. Ini efek dari penata rasaan nyeri yang kurang bagus ya. Bisa MCI, bisa atelektasis, pneumonia, gitu ya. Misalnya torkotomi yang kita treatment nyerinya tidak adekuat, tidak baik. GI tract bisa ileus atau kegagalan anastomosis pada digestif, kemudian peningkatan hormon stres, terjadi bisa juga deep vein thrombosis, gangguan infeksi dan semacam. Ini kecemasan, tidur, insomnia. Dikatakan bahwa nyeri itu sekarang tanda vital yang kelima, itu tanda vital kan ada TNSP ya, tensi nadi suhu pernapasan. Nah sekarang tanda vital yang kelima itu ada pain. Gitu. Dikatakan pain merupakan hak asasi. Malah kalau di CI itu wajib. Gitu. Kita dikatakan bahwa jadi haknya pasien. Jadi pasien boleh nuntut kalau dia tidak mendapatkan penata rasaan nyeri yang adekuat. Karena kita perlu mengurangi nyeri dan penderitaan pasien sehingga akan mengurangi komplikasi kemudian dan tidak mengurangi kemungkinan akan menjadi nyeri kronik, meningkatkan kepuasan pasien sehingga juga mempercepat penyembuhan sehingga angka perawatan juga lebih singkat. Pembiayaan juga akan minimal dan terakhir meningkatkan quality of life dari pasien. Ini sebentar ya. Singkat saja sampai ini tentang patofisinya para pasca bedah. Jadi akibat adanya cedera pada jaringan, ya, kemudian tadi istilah inflamasi stop ini bermacam-macam arema sensitif perifer sentral gitu ya. Yang di nosiseptornya dilepaskan ya macam-macam yang kayak kalium apalagi ya, growth faktor, dan kemudian terjadi sensasi perifer dan sensasi sentral sehingga menyebabkan ya, arema hiperalgesia dan allodynia. Ini kondisi di mana biasanya itu yang paling sederhana konsep perifer ini kita kena sunburn ya, luka bakar matahari. Nah biasanya disenggol nggak apa-apa, tapi dengan adanya sensasi ini jadi lebih nyeri. Nah begitu juga dengan pada pasca bedah. Pasien yang biasanya di situ kita rawat tidak apa-apa, tapi dengan nyeri yang normal itu dia akan merasakan nyeri yang lebih hebat, disebut dengan hiperalgesia dan allodynia. Nah bila dia tidak diterapi dengan baik, makanya akan jadi nyeri kronik. Di gambarannya contohnya ada hiperalgesia dan sekunder dan primer. Di sini akibat pembedahan dan sekitarnya juga lebih nyeri. Gitu. Ada istilahnya allodynia gitu loh, ya. Gitu. Jadi ada dua masalah jadi pasca bedah yang kita temui. Hiperalgesia primary itu bisa diobati dengan NSAID seperti COX-1, COX-2, atau bisa juga dengan kedua hiperalgesia sekunder. Gitu. Nah ini kita obati dengan opioid, ketamin, gitu, atau penambahan atau dengan teknik-teknik lain seperti kombinasi dengan epidural, gitu, dan penambahan lokal anestesi. Ini terapi rasional dari hiperalgesia. Itu kita menggunakan non-steroid antiinflamasi seperti COX
ya, CYP selektif dari NSAID, kemudian steroid, dexamethasone, dan ini infiltrasi dari lokal anestesi. Ya. Jadi boleh sebelum atau sesudah kita kasih infiltrasi, itu juga akan meminimalisir keluar nyeri pos operasi. Dan secondary hiperagnesia yang bisa dihilangkan dengan terapi post operatif pain yang benar, ya, dengan pemberian obat-obatan. Biasanya itu kita katakan dari awal tadi, salah satu dengan menggunakan multimodal analgesia. Obat-obat yang kita gunakan seperti opioid, ya, morfin, fentanyl, petidin, kemudian ada ketamin, gabapentin, dexmedetomidine yang lagi viral sekarang, ya, mahal obatnya. Dan sebenarnya yang bagus itu dikombinasi dengan epidural. Cuman kelemahan kita di Jamil, ya, karena anestesi belum punya residen, ya. Untuk mengontrol peruangan kan dia harus, contoh yang bagus yang rutin kita gunakan untuk pasien transplant ginjal. Jadi kombinasi obat paracetamol dan obat NSAID lain kombinasi dengan epidural. Itu cukup membuat pasien nyaman. Nah, saya sendiri pernah mengalami, saya pernah dioperasi. Waktu di Jakarta itu dipasang epidural, makanya saya bisa selfie-an, tetap aktif sebagai Facebooker. Jenis pengelolaan nyeri pasca bedah, jadi ini ya, multimodal dan preventif atau preemptif gitu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita udah kasih obat, kita udah kasih tindakan. Gitu. Apa itu multimodal? Gitu. Kombinasi dari 2 atau lebih obat analgesik yang bekerjanya pada mekanisme berbeda, tapi bersifat sinergistik dan aditif. Gitu. Jadi efek samping lebih minimal, tapi manfaatnya lebih optimal. Gitu. Kita tahu di sini akibat di transfusi kita bisa berikan, kan di proses pengantaran transfusi, apalagi konduksi dan sampai ke atas itu bisa kita berikan teknik macam-macam. Jadi kalau di transfusi kita kasih steroid, NSAID, atau topikal atau lokal anestesi. Kemudian di konduksi bisa kita gunakan regional, misalnya continuous spinal atau epidural block, atau blok-blok yang ada sekarang, gitu. Regional block. Kemudian dimodulasi kita gunakan opioid, ketamin, ya, alpha 2 agonis. Kemudian sedangkan di persepsi bisa kita tambahin paracetamol dan opioid atau COX-2. Jadi multimodal, ya, atau balan analgesia kita gunakan opioid tambah dengan paracetamol. Jadi paracetamol ini kalau saya pelajari ini kayaknya di semua lini, misalnya di ladder itulah, ladder step ladder itu di step ladder selalu ada paracetamol. Ini ada cukup membantu walaupun dia tidak punya anti radang, ya, antiinflamasi. Jadi kedua-duanya berpotensiasi sehingga akan menurunkan dosis dari masing-masing obat, akan memperbaiki efek dari dia bersifat saling sinergistik, ya, dan sehingga efek pun samping pun lebih minimal tadi masing-masing obat. Gitu. Tambahkan ketamin. Sekarang ini karena ketamin kan obat Saisu, ya. Ini sekarang lagi dia murah dan sekarang lagi top lagi sekarang nih, akhir-akhir ini ketamin, gitu. Tapi dengan low dose, gitu. Karena kalau dosis biasa itu pasien akan salah satunya akan dia punya efek disosiasi, namanya dia akan ngigau, dia meracau, gitu. Tapi kalau di low dose enggak. Gitu. Dengan dosis 0,1 sampai 0,25. Itu dosis kecil. Nah, bagaimana dengan opioid di post operative pain, gitu. Memang baik, tapi kita tahu pemberian
opioid sendiri itu kurang menguntungkan gitu, ya kan? Jadi karena dia punya efek samping yang mual, muntah, konstipasi, kadang-kadang bingung gitu loh. Oke. Kemudian opioid untuk nyeri akut ya, nyeri hebat, untuk severe acute pain gitu tadi ya. Dia akan memperlama rehabilitasinya gitu. Di samping efek yang katakan ada mual, muntah, dan konstipasi yang sering. Maka timbullah yang namanya multimodal tadi. Paracetamol dengan NSAID tambah coxib dan kombinasi dengan opioid, kemudian itu tadi ya, dia akan berpotensi akan meningkatkan optimalisasi dan menurunkan efek samping. Ini paracetamol ya. Dia bersifat analgesik ya, dan tidak punya efek antiinflamasi. Tapi saya perhatikan di semua lini, semua ladder itu tetap digunakan paracetamol. Bisa secara oral, bisa secara rektal, dan sejak 2009 sudah ada di intravena dijamin sudah intravena ini. Oke. Kemudian COX-2 ya, dengan sensasi nyeri ya. Kita tahu ada sensasi perifer ya. Jadi akibat adanya perlukaan atau cedera, maka di nociceptor itu akan dilepaskan yang macam-macam substansi itu, sehingga tadi peningkatan penurunan ambang nyeri ya, sehingga yang tadinya tidak nyeri katanya menjadi nyeri. Nah, bisa diobati dengan COX-2. Kemudian juga ada sentral sensitisasi gitu. Akibat dari periferal dan sentral ini tadi hiperalgesia dan alodinia. Kemudian sama itu sini. Nah, satu lagi ada preventif multimodal analgesia. Sebelum kita insisi, kita sudah lakukan manipulasi gitu. Kan insisi di sini akan timbul nyeri peradangan ya. Nah, di sini kita yang perioperasi kan sepanjang ini. Jadi sebelum insisi namanya preemptif. Kalau mulai dari sebelum insisi sampai setelah itu namanya preventif analgesia. Apa yang kita gunakan? Bisa opioid, kemudian blok, ya, peripheral block, non opioid, dan ejuvan. Oke, jadi kita tidak hanya memberikan 2 atau lebih obat, karena satu obat itu tidak lebih banyak, lebih bagus obat yang bermacam obat daripada satu obat gitulah untuk analgesik. Kemudian kombinasinya itu bersifat sinergis dan aditif ya. Dan beberapa obat yang bisa bekerja di beberapa tempat sebagai di jalur nociceptif. Di jalur nociceptif. Kenapa nggak hilang? Oke, ya di transfusi kita berikan kortikosteroid. Kayaknya nggak apa-apa ya dirutinkan kali ya. Saya sih selalu setiap sebelum ada terbedah mengisi saya udah kasih steroid sama dexamethasone gitu. Itu tujuannya itu. Gitu. Walaupun nanti di ruangan dokter bedah pasti akan memberikan terapi yang lebih sesuai yang dia pahami, tapi tetap sebagai anestesi ya nambah aja gitu. Ya, di transmisi kita kasih lokal atau epidural di sini biasanya. Ya. Kemudian bisa penambahan obat-obat seperti klonidin, ya, catapres, gabapentin, gitu. Oke, ini contoh obat-obat yang kita gunakan. Yang non opioid, paracetamol, non-steroid antiinflamasi dan coxib, ya. Kemudian opioid,
ya seperti yang sedang kodein tramadol, yang berat sekarang fentanyl, sufentanil, ada lagi alfentanil. Tapi untuk penata laksanaan nyeri yang bisa dipakai itu adalah fentanyl. Kalau yang lain untuk durante operasi kita gunakan seringnya. Dan ejuvan gitu loh. Seperti dexamethasone, clonidin, ketamin, dan pregabalin gitu. Nah, jadi kalau menurut WFSA ini ya, untuk menurunkan intensitas nyeri, pada hari pertama kita kasihlah opiat, ya, kemudian non steroid. Ini rumusan sendiri aja. Saya suka mengkombinasi misalnya ketorolac dengan fentanyl. Gitu. Jadi, alhamdulillah pengalaman pasiennya agak berkurang, jauh ya cukup adekuat itulah ya, cukup signifikan. Dan paracetamol. Kemudian di hari kedua cukup NSAID tambah koksib plus paracetamol. Dan hari ketiga barangkali cukup paracetamol aja gitu. Kenapa? Nah, ini ada satu hal yang mau saya sampaikan di sini. Saya suka lihat untuk nyeri akut ya, itu saya nggak tahu siapa yang suka ngasih Durogesik. Durogesik itu. Jadi waktu kita bahas di Perdatin, kata Prof. Husni, kalau Anda memberikan Durogesik dan tiba-tiba pasiennya apnu, Anda siap-siap aja masuk penjara. Kenapa Durogesik itu pasien suka minta tuh karena dia dari kumulus, saya nggak mau, saya mau ngasih. Ini mekanisme gini. Janssen pun udah bilang kalau Durogesik itu hanya untuk kanker. Kanker pasien kan kalau orang CA kanker dia sampai mati, dokter Daan paham tuh ya. Dia sampai mati tetap akan nyeri. Tujuan kita memberikan obat analgesik itu bagaimana dia mati dan tersenyum gitu loh. Yang namanya betul kan dokter Dan ya, nyeri itu CA itu tetap sampai dia tetap nyeri terus gitu loh. Nah, dengan diberikan Durogesik dia nyeri itu akan membuat dia tetap alert karena ada nyeri. Tapi kalau kita berikan pada post op di mana degradasi nyerinya makin lama berkurang, Durogesik itu yang kita tempelkan itu who knows gitu. Siapa tahu tiba-tiba jangan satu patch itu ribuan mikro, tiba-tiba lepas banyak pada orang langsung apnu dia gitu. Jadi perhusnya itu dari Makassar bilang kalau Anda kasih itu untuk dan ini dia disampaikan ke dokter anestesia, Anda kasih itu untuk pasien post op bedah dan kalau pasien tiba-tiba meninggal, udah Anda siap masuk penjara gitu. Orang Janssen pun udah bilang, dok kita nggak pernah rekomen untuk post op itu cancer untuk Durogesik. Oke, nah ini dia multimodal analgesia. Ya, obat yang kita gunakan adalah paracetamol, non-steroid antiinflamasi atau koksib, alfa, kemudian obat anestesi lokal, ketamin. Tapi semua ini ada mengandung. Ketamin itu masih jadi sekarang jadi meningkat pamor sekarang gitu pemakaian. Jadi kesimpulan dari multimodal adalah walaupun belum jelas katanya ya, tapi merupakan kombinasi yang bersifat saling membantu. Kemudian dalam prakteknya kita rutinkan pemberian itu paracetamol, koksib, pregabalin kalau perlu. Kemudian dengan penambahan low dose ketamin, anestesi lokal, kombinasi bisa masuk di sini kalau misalnya penggunaan epidural gitu. Nah, suku-suku ini kalau residen mau bantu, alhamdulillah banget gitu. Jadi di ruangan. Oke. Cukup ya. Tambahkan dikit tentang multimodal ya. Jadi dosisnya sedikit, efek samping minimal, tapi dia lebih bermanfaat karena cepat mobilisasinya, cepat makan minum,
cepat penyembuhan, dan biaya pun lebih irit gitu. Oke, barangkali itu aja yang mudah-mudahan bisa menolong sedikit pencerahan aja gitu. Saya yakin dokter-dokter bedah juga udah pada banyak tahu tentang karena udah ada program pendidikannya gitu. Ya, moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Nasman yang telah membawakan materi mengenai manajemen nyeri pada pasien pasca operasi bedah. Sebenarnya topik ini merupakan topik yang sangat penting karena dokter bedah tidak akan terlepas dari masalah nyeri, baik itu nyeri pada pasien yang belum ditindak maupun pada pasien pasca operatif. Jadi mungkin akan banyak diskusi yang akan kita lakukan mengenai manajemen nyeri ini. Baiklah, kepada teman-teman residen yang ingin bertanya mengenai topik manajemen nyeri pasca operasi bedah, saya persilahkan. Izin dok, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Dr. Muhammad Iqbal. Saya Iqbal dok, Iqbal PP, Residen Bedah dok. Terkait ini dok dengan tadi dokter sempat menyinggung tentang WHO Step Ladder dok tentang manajemen nyeri dok. Nah itu kan kalau kita mungkin melihatnya dari grafik itu dok, mulai dari tangga terbawah itu kan mulai dari yang non opioid atau NSAID dulu atau paracetamol dulu ya dok. Nah bagaimana kalau mungkin itu baik itu kasus perioperatif ataupun kasus yang emergensi dok. Kalau memang pasiennya sudah datang pada skala nyeri dari fase itu mungkin skala nyeri sudah 7 dok, mungkin kita bisa langsung lompat ke tangga berikutnya gitu dok. Maksudnya mungkin kita langsung bisa berikan kombinasi dengan opioid lemah atau mungkin opioid kuat gitu dok. Kalau misalkan skala nyerinya sudah 7 misalkan pada luka bakar yang luas lebih dari 30% gitu dok. Kemudian bagaimana juga kalau misalkan sudah ada pasien dengan nyeri kronik atau mungkin dengan cancer pain gitu dok, mungkin tidak dari tangga terendah dulu ya dok, mungkin dengan opioid kuat bahkan analgetik narkotik, mungkin mohon arahannya dok itu dok. Terima kasih dok. Ya, betul sekali bahwa pasien kalau datang dengan kondisi yang berat ya tentu kita tanggulangi dengan yang sesuai gitu. Artinya tidak bisa lagi kita step dari bawah, dua fenomena ya. Untuk post op kita mulai dengan nyeri yang kuat, analgetik yang mulai dari high opioid yang strong ya, sampai terakhir cuma paracetamol. Tapi kalau pasiennya katakan tadi datang dengan nyeri hebat ya tentu tidak bermanfaat lagi seandainya kita menggunakan opioid lemah misalnya, kodein gitu ya, atau tramadol, mungkin langsung fentanyl. Kekhawatirannya selama ini itu tidak hanya di sejawat lain, terutama di anestesi. Kalau saya kasih gambarnya, ada gambarnya itu. Pemakai opioid paling penakut di dunia itu Indonesia gitu. Malah kita kalah dari Kamboja. Jadi apa hal yang membuat kekhawatiran? Nggak usah dijamin pun itu kekhawatiran akan depresi nafas kalau kita menggunakan fentanyl. Tapi sebenarnya kita kan diajarkan tentang airway management. Katakanlah pasien luka bakar, kesakitan, kasih fentanyl. Takutnya kan pasiennya jadi apnu. Ya rasanya pengalaman saya juga tidak selangsung sedrastis itu. Kita bisa kasih yang strong opioid seperti fentanyl atau morfin, dan tentunya kita di situ pengawasan yang ketat gitu. Dengan yang penting obatnya titrasi masuk pelan-pelan dan tidak terburu-buru, karena
Kadang-kadang contoh fentanyl terlalu cepat dia rigid pasiennya dan bisa jadi tapi yang membuat depresi napas itu dosisnya tinggi sekali. Jadi begitu, Dr. Iqbal. Kalau kita menghadapi pasien yang datang dengan fase yang tinggi, ya nggak apa-apa kita kasih obat yang strong opioid. Yang kita yakin yang penting kita menguasai penata laksanaan airway. Gitu. Kalau seandainya tiba-tiba pasien menjadi penurunan fungsi dari respirasi. Itu aja. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Dr. Ilbal. Mungkin Rahman mau sedikit menambahkan, Dok. Untuk di M Jamil sendiri, apakah kita sudah ada SOP gitu, Dok, mengenai manajemen nyeri pada pasien-pasien pasca bedah, manajemen nyeri pada pasien-pasien kanker, manajemen nyeri pada pasien-pasien yang non bedah, sehingga penggunaan obat analgetik yang kita berikan, baik itu opioid kuat, opioid lemah, analgesik, itu ada dasarnya gitu, Dok. Apakah selama ini kita sudah ada, Dok? Sebenarnya PPK-nya kita punya, jadi SOP-nya anestesi punya. Cuma kan anestesi, saya sebagai orang yang udah belajar nyeri itu kadang miris gitu loh, miris karena saya pernah jadi pasien. Jadi kalau kita tidak waktu saya operasi waktu laparoskopi itu kan juga tetap nyeri ya. Itu sampai yang bilang fase 0 gitu. Saya bisa selfie-an, saya bisa Nasman dirawat ya gitu dan senyum gitu. SOP-nya ada di anestesi kita punya, cuman kan kita belum launching. Karena apa? Kita nggak punya residen gitu loh. Kalau ada berniat untuk melibatkan perawat, takutnya gini. Contoh kemarin ya, ini suatu hal opini of the record ya. Kalau kita tidak, instruksi kita tidak jelas, ada waktu saya akan saya pasang epidural di istri sejawat kita, bedah ya, waktu operasi. Kemudian perawatnya hampir memasukkan siring pump yang akan saya dripkan untuk dipamkan untuk epidural ke CVC. Bahaya dong kalau tidak, ngerti ya? Iya, ngerti. Itu obatnya harusnya, itu untung saya di situ gitu loh misalnya. Nah, kayak gitu kan harus sangat hati-hati. Kalau bisa obat yang harus masuk epidural kemudian kita masukkan ke lewat CVC, central venous catheter, gitu. Nah, kayak gitu. Kita punya SOP-nya. Nah, mungkin nggak tahu lah nanti gimana ke depannya kita bicarakan sehingga bahwa hak asasi manusia sebagai nyeri itu dia dapatkan, itu bisa kita optimalkan gitu. Ya, Dok, karena kalau misalkan pasien pasca bedah dengan hilang nyeri, maka makin banyak yang akan jadi beruntung, leng oste berkurang, semuanya juga akan berkurang. Dan mudah-mudahan ya ke depannya residen anestesi sudah mulai ada gitu, Dok, sehingga penanganan pasiennya bisa kombinasi di ruangan, tidak hanya di kamar operasi. Ya, mungkin di yang paling maju ini di RCM sama di Makassar itu residen tuh emang residen junior tuh memang salah satu tugasnya gitu, itu memantau ke ruangan, epidural itu jalan banget gitu. Epidural torakal, epidural cervical, jadi semua. Dan saya waktu sempat belajar di Jepang itu, malah orang Jepang tuh sangat berani, kita nggak seberani itu. Masa epidural cervical torakal itu mereka berani banget. Dan itu misalnya untuk penata laksanaan nyeri neuralgia post RP3 itu. Oh iya, ya, Dok. Baik, mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya masalah manajemen nyeri ini. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Dok. Leo, Dok. Ya, silakan Leo.
Ya dok, jadi ini mau nanya nih dok, kan selama ini kami, ya ini kan berdasarkan pengalaman selalu post-op kami memberikan biasanya NSAID gitu dok. Kadang-kadang pasien juga nyerinya nggak berkurang kan dok. Jadi kami sebagai dokter bedah, PPDS bedah, boleh nggak dok kami kasih opioid untuk pasien gitu? Apakah ada PPK atau aturan? Sinyal jelek nih. Oke. di langsung. Udah ya? Iya dok. Iya, dok. Jadi saya kebetulan ada pegang RSIA ya. Itu saya selalu drip NSAID sama gitu lah. Alhamdulillah pasiennya laporan dari DPJP dan perawat itu pasien senyum gitu. Masalahnya di ruang di M Jamil ya kalau Leo berkenan gitu ya, misalnya kita kombinasi misalnya drip ya, kita yang paling bagus pakai menggunakan siring pump gitu. Saya nggak rekomendkan tadi memakai Duroesi karena dosisnya per patch itu ribuan mikro. Siring pump kalau seandainya tiba-tiba pasien ada apa-apa, kita atau drip aja, drip infus ya, itu langsung kita stop, aman kita. Jadi tidak dibolus. Misalnya kita masukin golongan steroid apa ini ketoprofen atau keterol apa ya, kombinasi dengan fentanyl, kemudian didripkan, itu sangat memuaskan buat pasien. Nah tentunya perlu kemauan kita untuk sesekali melihat RW-nya gitu loh. Nah, melihat klinis pasien ada sesuatu apa enggak gitu. Itu aja. Walaupun itu jarang sekali. Jarang sekali itu misalnya yang dikhawatirkan depresi napas tuh dengan dosis kecil itu jarang. Dosis dosis terapeutik itu jarang gitu. Kecuali dosis tinggi gitu. Dosis yang berlebih. Itu Leo ya. Jadi boleh mungkin ini dibicarakan di tingkat manajemen kali. Kalau sebenarnya ada, ya kan dokter bedah kan dokter. Pemberian opioid itu saya ngajarin untuk dokter umum, artinya itu menjadi kompetensi dokter umum, apalagi dokter bedah yang udah residen, udah di atas dokter umum gitu loh, kira-kira gitu. Harusnya bisa. Ya dok, terima kasih dok. Nah, oke. Iya, terima kasih Dokter Leo. Kan tadi dokter kita bisa menggunakan siring pump dengan mengevaluasi depresi pernafasan. Berapa lama dok kita bisa mengevaluasi itu? Ataukah pada saat pemberian awal aja atau sepanjang kita melakukan pemberian itu? Sepanjang itu ya dok. Tapi pengalaman ya, selagi ada trigger nyeri itu pasien akan alergi. Opioid, apapun jenis opioid itu kan dia morfin misalnya. Biasanya kalau katakan depresi napas, dia kita dibangunkan itu dia akan alert. Yang bahaya kan terlena terus tidak ada yang mengganggu dia, udah bradipnu seperti dulu pernah kejadian dulu. Makanya saya udah nggak pernah lagi menggunakan untuk pasca tur penambahan morfin intraspinal karena pernah kejadian dia bradipnu, kemudian untung cepat diketahui CO2 tinggi, langsung masuk ICU, intubasi, dan besoknya balik lagi ke ruangan. Karena penelitian saya dengan penelitian ISMUHA yang terbedah yang dari Aceh itu cukup kan nyerinya tur itu kan akibat tarikan apa namanya? Drain apa tuh yang kateter tuh nyari itu, jadi cukup yang paracetamol gitu. Jadi kalau ditanya sepanjang ya observasi sepanjang itu, cuman pengalaman tuh depresi nafas dari
pernah gini loh. Ini kadang-kadang juga apa ya? Informasi juga buat saya. Pasien Dr. Rizky di SPH, kebetulan yaitu famili saya, waktu itu di dipanggil THR, Total Hip. Ya, itu saya masukin drip 3 ampul Remopain, kemudian 6 ampul fentanyl 600 mikro. Kemudian perawat saya nelfon Doni, Pak, ini pasiennya habis setengah jam. Hah? Tolong observasi nafasnya. Tapi aman-aman aja gitu. Alhamdulillah aman-aman aja gitu. Padahal 6 ampul loh, kita 6 ampul dengan 3 ampul Remopain, saya drip gitu. Ya nggak dari depresi nafas gitu aja. Oh ya dok. Jadi kalau pertanyaan tadi ya sepanjang itu observasinya gitu. Ya kalau Rahmat misalnya yang kasih itu tuh bilang tolong ya nih ke perawatnya tolong cek lihat ya pasienku jangan yang ini masih nonton film India sih gitu. Iya dok. Ya mungkin ada teman-teman lagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang masih ada unek-uneknya. Izin dok, mau izin bertanya? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum dok. Terima kasih untuk presentasinya. Izin bertanya dok, tadi di slide ada tentang penjelasan tentang preemptif anestesia dok ya. Itu memang ada syarat-syaratnya kah atau tidak dok? Karena di Jamil sendiri kan belum dijalankan ya dok ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya memang untuk alasan epidural tadi dok, memang ada alasan tidak ada residen anestesi gitu ya dok. Kira-kira kalau misalnya kita melakukan ada permintaan untuk pemasangan epidural, terus nanti residen bedah yang bantu masukin injeksinya, terus pemantauan dan pelaporan tetap ke dokter anestesi, kira-kira gimana dok? Bisa jadi solusi nggak dok kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin, saya senang sekali mendengarnya. Cuman kan takutnya residen nambah kerjanya. Wah, Pak Nasma nih nambah kerja kami saya gitu. Alhamdulillah saya miris tadi. Saya tahu ilmunya dan saya pernah jadi pasien. Jadi kalau maunya saya itu kita benar-benar pasien tuh kalau kita ada fas ya, fas kan ada yang paling itu yang lengkung ke bawah itu ada air mata. Yang paling bagus kan lengkungnya ke atas, senyum. Kita harus seperti itu, senyum gitu loh. Nah, kalau Diki ya. Kalau Diki bisa dan teman-teman meringankan kerjaan saya kenapa nih saya tidak mau pasang ya epidural padahal alatnya ada, obatnya. Itu kekhawatirannya, takutnya kita bisa gini. Epidural itu kita kasih kita tinggalkan kateter, kita kasih bolus saja. Artinya tiap 12 jam, kan sirimpam pasti terbatas jumlahnya di ruangan. Adanya pasti di embun pagi kali. Di ruangan CW atau CP mungkin nggak ada kali ya. Atau terbatas. Ya. Bolus saja. Jadi nanti kita ajarkan gitu loh. Nah, cuman ntar Diki dimarahin teman-teman, uang Diki ya. Pertama kerajudan takutnya gitu. Alhamdulillah saya mendukung. Nah, pertanyaan tadi apa syaratnya? Syaratnya nggak ada. Preemptif itu tujuannya gini. Sebelum dokter bedah melakukan sesuatu, kita udah tutup gitu loh. Jadi misalnya dengan pasang epidural kita udah kasih obat. Jadi nyeri post op lebih itu yang preemptif. Jadi obat-obat lain kita tambahkan sebelumnya steroid misalnya dexamethasone gitu. Kemudian tambah sekarang nih saya merutinkan penambahan ketamin gitu. Tambah lagi epidural mungkin mantap lagi gitu. Kayak gitu. Ya. Ya Rahmat, kalau Rahmat bisa mengarrange supaya dibantu pemantauan epidural dan pemakaian epidural, wah, dengan saya sangat senang hati gitu. Iya, mudah-mudahan idenya yang diberikan oleh Dr. Diki dok, sebenarnya juga mau karena kan nyeri pada pasien itu juga menjadi pemicu buat kita setelah operasi. Ya. Mungkin dari awalnya kuliah nanti mungkin dokter bisa melanjutkan dengan pelatihan bagaimana boleh. Cara saya merinding nih, saya merinding kalau mau nih, karena benar saya katakan ini saya garis bawahi, saya pernah jadi pasien dan waktu itu benar-benar tidak ada sama sekali nyerinya. Cuman agak kelebihan mungkin obat antilokannya agak kesemutan.
di daerah paha dan daerah kemaluan. Tapi saya bilang pas residen datang, emang nggak ada konsulen yang datang, residen semua, maaf dok, telepon ke konsulennya dikurangi dosisnya, tapi tetap nyerinya nggak, sama sekali nggak ada, sampai pulang. Nah, beberapa hari, 3 hari kemudian dicabut, ganti oral. Gitu. Ya, ya dok. Jadi kan tetap si pasien safety tetap kedenin, pasien senang, juga tenang gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Izin bertanya. Ya, terima kasih dok. Silakan Dr. Septrianto. Ya, dok, izin bertanya dok. Di lapangan itu di pasien-pasien postoperatif itu biasanya kita berikan NSAID seperti ketorolak seperti itu dok. Nah problemnya biasanya dari kebijakan rumah sakit biasanya hanya diberikan 3 hari postoperatif. Nah pada pasien-pasien yang ambang batasnya nyeri atau dengan operasi yang multiple trauma atau apa, itu biasanya lebih dari 3 hari dok, nyerinya tetap dirasakan. Ini bagaimana strategi kita dok? Itu yang pertama. Yang kedua dok, untuk pemberian anti nyeri pasca rawatan, untuk kombinasi pemberian opioid rendah seperti tramadol yang dikombinasi dengan paracetamol, itu efektivitasnya bagaimana dok? Terima kasih dok. Oke. Masalah yang Sepri ya? Lahir bulan September ya. Jadi masalah yang disampaikan tadi itu yang udah jadi bahan kita bahwa akibat BPJS ini itu obat kan dibatasi. Ya terpaksa urut dada gitu. Nah, akibatnya ada pasal tertentu yang kita kasih pengertian bahwa ibu dapat jatah sekian buat suaminya, terpaksa nambah. Nggak apa-apa dok, yang penting gimana pun. Tapi kan nggak semua pasien mau seperti itu. Gitu, ya. Ini masalah, ini dilema, masalah nasional ini. Setiap kita ada acara kongres, acara KPPIA atau apa ya PIB, ini dibahas bahwa gimana nih kita mau memberikan adekuat sementara obat dibatasin, gitu loh. Kalau di gila nggak tuh? Gitu. Tapi saya di RSIA yang sampaikan saya nggak mau, pokoknya minimal harus sekian gitu. Terus tadi yang kedua kombinasi antara tramadol dengan paracetamol. Maksudnya ya bisa boleh kita berikan gitu. Maksud Sepranto apa tadi? Antara tramadol paracetamol dok dan paracetamol. Iya boleh. Ya. Kan ada apa Ultraset namanya. Ada preparat tapi itu digunakan untuk nyeri apa neuropatik nyeri ya, misalnya nyeri kronik. Isinya adalah paracetamol 345 mg dan tramadol 100 mg. Itu namanya salah satu nama dagangnya Ultraset, ada merek-merek lain gitu. Ada kombinasinya. Tapi malah masa untuk nyeri bedah, saya tuh lebih prefer untuk menggunakan golongan opioid, penambahan opioid gitu. Karena nyeri bedah itu nyeri namanya mari sayat nyeri itu. Tapi kalau nyeri itu kayak neuropatik nyeri kayak nyeri kronik gitu ya mungkin bisa kita gunakan golongan yang tramadol kombinasi dengan paracetamol. Boleh gunakan kombinasi tramadol, paracetamol, tambah yang lain, tambah NSAID. Jadi tidak hanya kan di setiap level ada paracetamol, terus Anda tambahkan tramadol, tambahkan NSAID lain, kan ada Ejuvan. Jadi ya obatnya gini, untuk nyeri akut yang kuat, yang akut yang baru, strong opioid tambah NSAID, mol dan Ejuvan. Gitu. Ejuvan itu ya steroid atau apalagi kayak penambahan
ketamin. Gitu. Yang berikutnya boleh kita ganti dengan atau tanpa dikurangi atau dihilangkan opioidnya, cukup tambah NSAID dan paracetamol. Terakhir paracetamol gitu. Nah, dia tidak strict 1 hari kedua, kadang hari kedua juga masih nyeri juga, tetap aja kasih opioid gitu. Kan nyeri itu bersifat individual. Ya. Yeah. Malah nyeri bagi orang Minang sama orang Jawa beda. Orang Minang tes sanggol dikit, langsung ampe gitu loh. Tapi orang Jawa kena tendang lututnya, syukur belum kena skrotum. Kena tendang skrotum, syukur belum kena dada gitu. Masih ada sabarnya. Itu, dan antara laki perempuan itu juga beda gitu untuk mendefinisikan nyeri. Gitu. Ya, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Dok, kadang dilema juga dari kita, Dok, karena ketorolak boleh cuma 3 hari. Tramadol kalau kita mau kasih harus urus ke direksi lagi pengurusan. Jadi penggunaan obat-obatan kayak gitu ya pasien tapi masih tetap nyeri. Kita bingung juga jadinya. Mungkin ya itu tadi penggunaan obat-obatan yang seperti opioid yang bisa dikontrol bisa mengurangi penggunaan obat-obatan yang lainnya. Ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dokter Deno. Ya, silakan. Dokter Deno. Terima kasih Dokter Ahmad. Izin Dokter Nasman untuk bertanya. Sekarang kita sama-sama lagi menggalakkan untuk program ERAS, Enhanced Recovery After the Surgery. Bagaimana penerapan atau bagaimana peran dari anestesi dalam penerapan ERAS ini sendiri, Dok? Kemudian pertanyaan selanjutnya ya tadi terkait dari yang sudah dimention oleh Dokter Ahmad, bahwasanya ada restriksi dari formularium nasional dalam era BPJS ini untuk pemakaian obat-obatan, di mana yang ini seperti contohnya saja ketorolak hanya dapat 3 hari pada pasien yang BPJS, kemudian setelah di ruangan paracetamol juga cuma dapat oral, tidak dapat infus gitu. Nah, penerapannya yang solusi yang bisa kita berikan kepada pasien untuk program ERAS ini sendiri. Terima kasih, Dok. Oke. ERAS itu tidak hanya program bedah, itu udah kolaborasi antara bedah dengan anestesi. Itu memang viral sekarang. Itu udah lama sih, tapi sekarang lagi viral sekarang. ERAS itu kan maksudnya bagaimana pasien cepat bangun, kemudian tidak nyeri, length of stay juga cepat gitu loh. Nah, itu perlu keterlibatan anestesi ya. Dan itu saya sebenarnya sudah melakukan ya, obat-obat kan bahasanya bangun cepat, kemudian bisa sekarang di DRR-nya nggak teriak gitu loh. Nah itu ERAS itu memang udah menjadi program. Cuma barangkali belum semua anestesiolog ini kan di setiap kongres, di setiap KPIA kan itu kan atau PIB kan itu memang di apa namanya, atau webinarnya tiap sebentar nih tentang ERAS dan ERAX. Ada ERAX untuk seksio. Nah, itu juga perlu kolaborasi antara dokter anestesi dengan dokter bedah, kebidanan. Misalnya kalau ERAX itu bagaimana tidak menggunakan uterus, bagaimana menggunakan jarum pisau yang tajam, kemudian insisi yang minimal, gitulah gitu. Dan anestesi juga menggunakan jarum yang kecil sekali gitu. Itu memang sudah jadi program. Sehubungan dengan obat yang tadi, mungkin salah satu solusi yang bisa kita terapkan, kalau kita menggunakan epidural untuk masuk torakotomi, itu bisa meminimalisir karena obat yang kita gunakan nggak banyak. Kita hanya gunakan lokal anestesi kan tidak ada batasan, tidak ada formularium ya, menurut BPJS-nya. Kemudian kita kombinasi dengan opioid seperti fentanyl atau morfin. Nah, cuma kan kendalanya di situ pemantauannya itu yang eksekutornya.
Kalau tadi Rahmat sama Diki tadi yang mengidekan untuk menggalakkan epidural, saya alhamdulillah sekali, saya akan bersemangat gitu loh, gitu. Dan pasien kita kan residen kan juga lalu juga enak, nggak ditelepon, dok pasiennya rewel, suaminya berang-berang kesakitan, apa-apalah gitu. Deno. Ya, gitu. Jadi kita nggak bisa nih karena saya bilang tadi itu udah isu nasional. BPJS itu pelit. Saya bilang, lu coba ada orang tua lu sakit gitu. Nah, gimana coba? Malah kemarin ketua BPJS itu ikut hadir operasi dari semalaman tuh, operasi laminectomy dari berapa jam sampai pagi. Nah, jadi nggak apa-apa biar dia lihat. Bahwa kita perlu penata laksanaan nyeri yang optimal, yang adekuat. Ya, gimana Dokter Deno? Ada tambahan? Ya, terima kasih, cukup dok. Terima kasih dok. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain. Izin tanya dok. Ya. Izin dok, Waldi dok. Dokter Waldi. Lagi dok. Begini dok. Lagi jaga dok. Gini dok, kami punya pengalaman dok, wanita 56 tahun dengan CA kolon dok, mengeluh nyeri. Jadi waktu itu kami berikan kombinasi anti nyeri berupa MST dengan tramadol dok. Tidak lama begitu diberikan, pasien dari GCS 15 tiba-tiba menjadi apatis. Kami curiga mungkin dari akibat pemberian MST atau tramadol kami, atau mungkin kombinasi dari kedua itu. Dilihat cek hasil labor semuanya dalam batas normal dok. Jadi memang kami curiga ke arah sana akibat pemberian analgetik. Apakah salah yang telah kami lakukan itu dok, memberikan kombinasi MST dengan tramadol, dan apakah ada antidotumnya dok supaya kesadaran pasien pulih kembali dok? Terima kasih dok. Salah sih enggak ya, bahwa pasien itu punya, kita tahu sebagai dokter kan kita paham ada yang nama reaksi hipersensitivitas. Mungkin pada dia dengan dosis yang segitu ya udah merasakan efek yang hebat gitu. Antidotumnya ya Nocoba aja, naloxone. Gitu. Jadi diencerkan, kasih titrasi, dilihat itu biasanya itu kan. Cuman permasalahan ketika kita memberikan naloxone, nama dagangan Nocoba, pasti jadi hebat karena reseptornya tidak ditempati oleh anestesi lokal lagi, analgetik lagi. Jadi pasien kesakitan sekali gitu tuh. Tapi kadang-kadang mungkin nggak apa-apa bagi kita dokter nggak apa-apa dia kesakitan sedikit daripada dia apno gitu ya, atau daripada diem gitu ya Wali ya. Nggak apa. Jadi kalau tanya apakah tadi salah, nggak salah, itu udah benar. Cuman barangkali pada pasien ini dia saya punya teman dia kolik, hanya saya kasih dengan 25 mg tetidin. Itu dia langsung diam. Nah, itu akhirnya dia bilang, ya, Nas, teman saya masa nih, Nasman lupa ngasih tahu, awak nggak bisa petidin tuh. Saya langsung, malah dulu sempat nggak bernafas. Nah, gitu. Nah, berarti dia ada. Jadi kalau dan apakah salah nggak salah. Ya. Baik dok, terima kasih dok. Ya, ada lagi mungkin? Oh ya dok, inginnya saya tanyain juga untuk masalah pemberian analgetik infiltrasi itu dok. Misalkan pada daerah NCC kita tambahkan lidocaine atau itu bagaimana efektivitasnya itu dok? Bagus. Terhadap operasi? Makan itu kan di slide tadi kan ada disinggung itu infiltrasi lokal anestesi. Jadi kadang-kala saya pun suka memberikan ketur bedah. Kita kasih steril, kemudian kasih golongan seperti oropivacain atau bupivacain atau lidocaine gitu untuk nyuntikin gitu. Jadi itu kan itu namanya multimodal dan itu ada tempatnya gitu.
bagus malah gitu. Jadi Bagus ya, Dok. kita kombinasi antara obat-obat oral, kemudian infiltrasi gitu itu untuk meminimalisir loka kan katanya hasil lokal juga punya anti-inflamasi juga katanya. Jadi terus ini untuk kombinasi obat-obat oral, Dok. Misalkan kita berikan semisal obat ketoprofen yang kita kombinasikan dengan obat paracetamol, itu bagaimana tuh, Dok? Dengan golongan sama dari acetaminophen. Ketoprofen kan apa namanya? NSAID kan ya? Ya. Bisa. Boleh ya, Dok ya? Boleh. Kalau saya lihat dari slide-nya sama itu kan tetap ada NSAID plus paracetamol. NSAID opiat kuat kalau di nyerinya masih baru. Sudah berkurang kan dengan penyembuhan dan gradasi menurun, kita kasih opioid kuat ganti dengan beda dengan cancer. Kalau cancer ya di ladder step ladder itu mulai dengan paracetamol, kemudian opiat lemah, kodein, tramadol misalnya, kemudian Ejuvan ya, atau NSAID. Kemudian masih nyeri, naik opiat sedang gitu. Betidin misalnya. Oh masih nyeri, naik opioid, tapi tetap di basic tetap paracetamol. Jadi paracetamol ini baik untuk nyeri post-op atau cancer, tetap paracetamol ini kayaknya primadona gitu. Iya ya, Dok. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan lagi yang masih menjadi masalah selama ini, selama proses pendidikan dalam menangani pasien nyerinya. Mungkin kepada Fajria. Ada yang bertanya lagi? Udah absen ya? Ada, Dok. Di Jogja juga rutin ya cara begini nih. Biasa suka diundang, akhirnya ada Dr. Asman, ataunya acara anestesinya Jogja. Saya tanya Rahmat, Pak Rahmat. Ada direktur. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Dr. Nasman. Waalaikumsalam Pak Dirut. Terima kasih sudah berbagi Dr. Nasman. Ini Dr. Nasman, saya mau nanya nih buat PPDS kita nih, kan cara pemberian analgetik ini kan ada intravena, intrathecal, ada yang suppositoria. Jadi kalau di GD sekarang itu kan memang cenderung tidak menggunakan injeksi, Dr. Nasman. Bagaimana nih dari konsultannya efektivitas suppos dan injeksi dari segi keilmuan yang terkini, Dr. Nasman? Silakan Dr. Nasman. Kalau efektivitas tentu lebih bagus intravena ya. Langsung. Kalau suppos itu bisa, tapi kan butuh waktu. Untuk nyeri akut, nyeri yang itu yang paling bagusnya intravena gitu loh. Dan kita kan mengajarkan ke dokter muda bahwa kalian itu kompetensi kalian untuk memberikan opioid dan meresepkan, apalagi residen gitu loh. Jadi boleh gitu loh. Jadi kalau ditanya efektivitas, ya saya berpikir benefitnya lebih bagus lewat itu dong, lewat intravena dibanding gini loh. Pemberian itu kan ada kekhawatiran nanti baa-baa gitu kan. Nah, kita cari yang lebih minimal resikonya gitu. Tapi kalau kita di situ, kita di IGD, di ruang resus, kemudian kita punya di situ ada ambubek, di situ ada perlengkapan, kenapa kita takut? Makanya RW manajemen itu tidak diajarkan hanya buat residen anestesi semua. Kendala kita di Jamil ini sebenarnya ruang resus itu bentar, masih kuliah, bentar. Biasa panggilan. Jadi kelemahan kita di sini
karena kita nggak punya residen. Jadi ruangan resus itu kan itu harus dipegang oleh anestesi. Nah, saya menolak untuk dijamil. Kenapa? Kalau kita pegang, jauh lah kita nanti kita. Nah, walaupun udah banyak sekarang, tapi kalau itu kan di RCM di mana-mana itu namanya ruang resus. Jadi ketika ada pasien gawat, kejang, eklamsi, kemudian luka bakar, nyeri, apapun lah, multiple fracture, itu ditanggulangi langsung oleh residen, dikasih kan kita khawatirnya, beku dia lagi high dose fentanyl atau opioid, kok apnu ya beku gitu. Nah, apa itu apnu? Menungguan. Ya, nggak apa-apa. Nah, ruang resus yang ideal tuh ada ruang ventilatornya. Kita intubasi masuk ke ventilator. Nah, gitu ya. Ini kan sekalian dirut, siapa tahu dirutnya jadi dirut jamil, besok kita nggak tahu nih gitu. Nah, itu. Oke. Terima kasih Dr. Nasman. Jadi artinya PPDS kita selagi di tempat yang ada semua alat-alat untuk ini RW manajemen harusnya tidak perlu takut ya Dr. Nasman. Nggak usah. Gitu. Nah, mudah-mudahan sekarang ini kan nggak tahu nih di rut kita nih Pak Yusruan menantang harus standby, tidak boleh keluar, diberani naikin jasanya, kemudian harus artinya Anda pun kalau misalnya tiba-tiba ada pasien, ini maaf Presiden ya, butuh penanggulangan nyeri, terus kan tinggal panggil ke kamar, dok, tolong dok, Ambo tadi ngasih ikut tuh baru, udah gitu aja. Kita bersedia kok gitu. Ya mudah-mudahan segera nanti KKI mengizinkan dikti, kita punya residen gitu. Artinya seperti ditempel Dr. Nasman kayaknya jadi itu kayaknya. Oke, terima kasih Dr. Nasman. Ya, sama-sama. Udah, ya. Kamu apa di rut kok? Terima kasih. OTW, apa ke OTW? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yefri. Mungkin kepada teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Ini dok, ada pernah Rahmat temuin di luar negeri itu, jadi pasien di luar negeri itu, jadi pasien-pasien itu dengan pemberian opioid yang dikasihkan oleh dokter, ada pengontrol oleh mereka, analgetik kontrol, ya dok. Namanya patient control analgesia. Bisa kita terapkan di M Jamil, bagaimana tuh? Itu semua ide apa namanya harapan saya tuh. Jadi cuman tadi sebenarnya ada satu slide yang saya sampaikan tentang PCA, patient control analgesia atau epidural control. Jadi patient control itu gini, itu alat yang alatnya satu alatnya 30 juta ya gitu. Di rumah sakit anu tuh udah banyak dia punya rumah sakit pendidikan Unhas, karena saya belajar tenis itu ya, itu mereka udah ratusan kali anunya dia punya PC alatnya gitu. Nah, itu obat kita setting sedemikian rupa, bila pasiennya kesakitan dia tinggal tekan. Tapi dia tidak bisa, kita udah setting. Dia hanya bisa maksimal, nanti walaupun ditekan berkali-kali pun nggak bisa gitu. Itu yang namanya patient control analgesia. Jadi pernah dulu saya idekan, tapi ya susah lah minta barangnya gitu. Nah itu kalau misalnya ada kolaborasi antara, tapi biasanya mungkin pasien VIP dulu ya, kita dengan pasien nyelir, dahlia, pasien teratai, pasien pasien gemuk, pasti yang berduit ya, kita mulai dari situ. Karena kalau di ruangan mungkin cukup drip dulu, di drip aja, ada situ opioidnya gitu. Cuman pengontrolan ketat aja, tetesannya harus, karena kita terbatas di syring pump gitu. Idealnya syring pump itu anjir ya, residen paling enak banget ya gitu. Iya dong. Ya. Itu jawabannya. Ya. Ya mudah-mudahan cepat tersedia dok. Mungkin ada lagi kepada teman-teman, kalau
Nah, tidak ada. Mungkin ada tambahan dari konsulen yang hadir pada kegiatan kuliah subuh pada pagi hari ini. Ya, Dr. Ahmad. Oh ya, Dr. Rizky. Ya, baik. Ya, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Nasman yang sudah berbagi pada hari ini. Banyak sekali insight ya yang kita dapatkan, ide-ide baru, bagaimana kita bisa menata laksana nyeri pada pasien pasca operasi bedah di Rumah Sakit M. Jamil. Mudah-mudahan nanti apa yang teride pada pagi ini bisa kita wujudkan. Saya rasa adik-adik residen bedah ini mau Dr. Nasman membantu untuk bagaimana supaya penerapan preemptif analgesia dan penata laksana nyeri pasca operasi yang ideal itu kita laksanakan. Nanti kita bikin ininya lah, bagaimana timnya atau bagaimana alur kerja kita nanti pasca operasi yang dibantu oleh adik-adik residen bedah. Karena bagaimanapun kalau pasien tidak nyeri, kita juga yang nyaman di pasca operasinya. Nah, enggak banyak ditelepon seperti kata Dr. Nasman tadi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan. Mungkin ada nanti ya Dr. Ahmad ya, sambungannya ini ya, bagaimana pelatihan, mungkin ada sharing dari Dr. Nasman lagi mengenai follow up pasca operasi epidural, atau bagaimana kita bisa menambah obatnya dan apa formulasi yang bisa kita berikan kepada pasien. Nanti mudah-mudahan bisa kita bantu. Dan juga tentunya kita lihat adanya PPDS anestesi ini perlu disegerakan di M. Jamil ini supaya penata laksanaan nyeri akan lebih baik lagi. Nah, itu kita sama-sama berdoa lah semoga KKI bisa segera meng-ACC prodi anestesi di Rumah Sakit M. Jamil. Begitu Dr. Nasman, terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon izin nanti kapan-kapan kita ganggu lagi untuk bisa sharing ilmu di PPDS bedah. Baik. Dan Terima kasih. saya terus terang nih Dr. Rizky, Ya. merinding saya tadi bahwa itu udah keinginan yang sangat-sangat bahwa ya kan sebenarnya tadi saya pernah jadi pasien gitu loh. Ya. Jadi, makanya apalagi pasien Dr. Rizky rata-rata pasien nyeri semua itu. TKR, THR itu pasti butuh penatasan. Cuman saya yakin samanya kurang adekuat gitu loh. Yang kita berikan pasti yaitu keterbatasan tadi. Tapi kalau adik-adik residen mau kita berkolaborasi, aduh dengan senang hati. Pasti mau lah, pasti. Ya. Bisa ditambahkan usulkan ke KPS tambah log baru di buku log baru pemantauan epidural gitu. Pemantauan post op gitu loh. Nyeri pasca operasi. Nanti kita tambahkan materinya untuk nyeri pasca operasi, Dr. Nasman. Oke. Baik, terima kasih Dr. Nasman. Dr. Ahmad, terima kasih. Ya dok, terima kasih dok. Baiklah, mungkin atau ada lagi dok tambahan dari Dr. Nasman yang mau ingin disampaikan? Enggak, cukup aja, cukup. Baiklah, dari konsulen yang lain? Tidak ada. Baik dok, alhamdulillah dok, kegiatan kuliah subuh pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan. Diskusi hangat yang telah kita lakukan, mudah-mudahan ada lagi masuk yang tadi disampaikan untuk pelatihan mengenai penanganan pasien pasca epidural bisa kita wujudkan ke depannya. Mohon maaf dok kalau misalnya dari kami ada salah-salah kata selama kegiatan diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian, SPS, dan konsulen lainnya yang telah hadir, dan terutama sekali kepada Bapak narasumber yang telah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin untuk kegiatan kuliah subuh ini saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.